hukum mempelajari usul fikih. Jadi maksudnya apa? Mempelajari usul fikih itu apa? Wajib, ya fardu ain bagi orang yang ingin apa? Mencapai tingkatan apa? Ijtihad, yaitu apa? Mengambil hukum langsung dari dalil. Harus. Nah, adapun hukum secara umum, ya, hukum secara umum, ya, atas ya, talabatul ilmi secara umum, maka hukumnya apa? Fardu kifayah. Ya, hukumnya apa? Fardu kifayah, ya, hukum secara umumnya. Ya, jadi ketika sudah ada yang mutakhasis, sudah ada yang fokus dalam pembahasan ilmu tersebut, maka gugur dari selainnya. Sekarang kita masuk ke di sini penyebutan terkait dengan faidah-faidah dari mempelajari ilmu usul fiqh. Tadi siapa? Syekh Ahmad. Nah, Syekh Ahmad mawjud. Ya. Mawjud. Nah. Apa tuh? Syekh Ahmad. Akhirnya mana Ustaz? Al-mas'alatu sadisah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah. Qala al-musannifu qala al-musannifuna hafidhahullah ta'ala man yusannif, man yu'allif, man al-mu'allif Syekh Abdul Karim An-Namlah Wahid. Oh, bukan yang kemarin ya? Yang bukan apa? Itu kemarin ya? Nah, yang jamaah itu khusus apa? Apa namanya? Al-Fiqhul Muyassar, fikih muyassar. Adapun di sini Al-Jami' al-Masail Usulul Fiqh, begitu pula apa? Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, itu apa? Satu orang saja yang menulis, ya. Adapun kalau fikih, ya, pembahasan fikih yang kita pakai itu bukunya itu jamaah yang nulis. Nah, adapun selainnya itu apa? Seorang saja. Nah, qala al-musannifu hafidhahullah ta'ala al-mas'alatu sadisatu qawaidu ilmi usulil fiqh. Ya, jadi kita masuk ke pembahasan ke-6. Fawaid, ya, fawaidu ilmi usulil fiqh, ya, faedah-faedah dalam mempelajari ilmu usul fiqh. Iya, yaitu al-ula ta'allumu turuqil istinbatil ahkami bil hawaditsil mutajaddidati. Nah, yaitu apa? Ta'allum turuq istinbat, yaitu apa? Mengetahui, memahami jalan-jalan tata cara istinbat, yaitu apa? Mengeluarkan atau mengambil al-ahkam, yaitu hukum-hukum, bil hawaditsil mutajaddidah, ya, dari berbagai macam apa? Kejadian yang berbeda-beda. Jadi itu apa? Faedah yang pertama, yaitu apa? Dengan mempelajari ilmu usul fiqh, ya, kita dapat apa? Mengetahui aturan-aturan tata cara pengambilan hukum dari apa? Dari hal kejadian-kejadian apa? Hukum-hukum yang berbeda-beda. Nah, hasil apa itu? An-man ta'allamahu فإنه يكون قادرا على الدفاع عن وجهة النظر عن وجهة نظر إمامه، حيث إنه بتعلمه لأصول الفقه قد اطلع على مأخذ إمامه
وقواعده التي اعتمد عليها ذلك الإمام. Nah, asalnya faedah yang kedua dari mempelajari ilmu usul fiqh yaitu anna man ta'allamahu, bahwasanya orang yang mempelajarinya dan memahaminya, fa innahu yakunu qadiran, maka sesungguhnya dia akan mampu apa, ala difa'i an wijahatin nadhari imamihi, mampu dalam membela dan menjelaskan sisi pendalilan sudut pandang imamnya, sudut pandang imamnya dalam hal penentuan sebuah hukum, dengan mempelajari ilmu usul fikih, dia akan mampu membela atau menjelaskan sisi pendalilan dari imam yang dia ambil pendapatnya. Haitsu innahu bita'allumihi li usulul fiqh, sebab sesungguhnya dengan dia memahami usul fikih, qad tala'a ala ma'khadi imamihi, maka dia sungguh telah atau dia dapat mentelaah dan mengkaji ala ma'khadi imamihi, metode-metode, makhad di sini bisa bermakna manhaj, metode-metode imamnya, wa qawaidihi, dan kaidah dalil-dalilnya, dasar-dasarnya, allati i'tamada alaiha dzalikal imam, yang dijadikan pijakan oleh imam tersebut, jadi seseorang yang mempelajari ilmu usul fikih, ketika dia mengambil sebuah pendapat, dengan melihat pendalilan imam tersebut, akhirnya dia dapat membela dan menjelaskan sisi pendalilan dari imam tersebut, dari salah satu imam yang dia ambil pendapatnya, yang dia ikuti pendapatnya. Nah, wasil. الثالثة أن العارف بالحكم وأدلة هذا الحكم أعظم أجرا من الذي يعلم الحكم بدون أدلته. Nah, faedah yang ketiga dari mempelajari ilmu usul fiqh yaitu annal 'arif bil hukmi, bahwasanya orang yang mengetahui sebuah hukum, adilati hadal hukmi, dan mengetahui pula dalil-dalil dari hukum tersebut, a'zamu ajran, maka ia akan memiliki atau mendapatkan pahala yang lebih besar minal ladzi ya'lamul hukma biduni adillatihi, beda dalilnya. Jadi orang yang mengetahui, memahami sebuah hukum dengan beserta dalilnya, itu pahalanya lebih besar daripada sekedar orang yang mengetahui hukum tanpa mengetahui dalil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9 itu, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama, katakanlah apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Hal di sini istifham di sini istifham ingkari, dan namanya istifham ingkari pasti itu memberikan makna penafian. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tidak sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Menunjukkan ada perbedaan, dan perbedaan tersebut di antaranya adalah terkait dengan pahala yang akan didapat oleh orang yang mengetahui dalil dengan beserta dalilnya, mengetahui hukum beserta dalilnya. Nah, wasil. الرابعة أن العارف بالقواعد الأصولية يستطيع أن يدعو إلى الله وإلى دينه
بأسلوب مقنع بأسلوب مقنع. نعم مقنع. نعم مقنع. Asal. Ini kok apa yang uslub mudzakarnya kok muannats ada? Apa uslub anak mudzakkar gitu? Uslubnya uslub mudzakkar. Oh, uslub mufrad ya? Mufrad, jamaknya asalib. Oh. Nah, jamaknya asalib. Uslub mufrad tunggal. Jamaknya asalib. Ya, asalibu. Nah, baru kalau asalib baru nanti mau muannats karena jamak taksir. Nah. Ya, faedah yang keempat, anal arifa, ya bahwasanya anal arifa bil qawaidil usuliyah, bahwasanya orang yang mengetahui kaidah-kaidah usul, yastati' an yad'u ila Allah, ya dia mampu ya mengajak, ya berdakwah, mengajak kepada Allah, wa ila dinihi, dan kepada agamanya, bi uslubin muqni'in, ya dengan apa uslub, ya dengan penyampaian yang muqni, yang memuaskan, yang apa memuaskan, ya yang menenteramkan. Kenapa? Karena ketika dia mengajak, ya berdakwah, menyampaikan sesuatu disertai dengan dalil dan pendalilan yang berdasarkan apa? Pendalilan yang selamat, karena didasari oleh apa? Kaidah-kaidah usul tersebut, ya. Ya. Dengan dia memahami usul fiqh, maka ketika dia membawakan sebuah dalil, kemudian menjelaskan dalil apa hukum tersebut dengan pendalilan yang selamat, karena sudah didasari apa pemahamannya dengan apa adanya apa ilmu usul fikih tersebut, ya. Makanya kita dapat orang-orang yang mencoba mengambil hukum langsung dari sebuah dalil yang dia tidak mengetahui sedikit pun, ya, atau sebagian besar dari ilmu usul fiqh, maka apa yang ada apa pengambilan dalilnya atau hukum yang ia ambil dari dalil tersebut apa nyeleneh, ya, nyeleneh, ya. Nah, ya, wasil. Al-khamisah itu. Al-khamisah. Nah. Al-khamisah anna al-'arifa بتلك القواعد يستطيع أن يبين لأعداء الإسلام أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان. Yang kelima yaitu annal 'arifa bitilkal qawaid, bahwasanya orang yang mengetahui kaidah-kaidah tersebut, yaitu kaidah-kaidah usul fikih, yastati'u an yubayyina li a'da'il Islam, ya dia mampu menjelaskan, menerangkan kepada apa musuh-musuh Islam, ya, annal Islam salihun likulli zamanin wa makan, ya bahwasanya Islam itu apa? Salih, yaitu selaras atau sesuai, likulli zaman, di setiap waktu, wa makan, dan di setiap tempat. Nah, baik, yumkinuka an tuwasil Ahmad atau turid an yakuna hunaka man yubashiruka, atau masih bisa melanjut atau mau atau mau diganti? Masih bisa? Masih bisa. Kalau ada yang lain yang mau nggak apa-apa. Kalau nggak ada ya enggak. Anda biasanya, Anda memang kalau di Semarang itu beda jam berapa? Oh dia. Bisa Ustaz. Ya tergantung jadwalnya, kadang ada yang. Tapi biasanya yang setelah Isya, Ustaz. Kenapa? Enggak, jamnya waktunya. Kalau di sini kan kayak kita di Jabodetabek sekitar jam belum azan nih. Ini pas belum azan. Sebelum azan, ya. Ada yang mau ganti? Ada yang mau ganti nggak? Boleh Ustaz, ada. Siapa nih? Master ya? Iya. Master. Nah, kalau gitu kita gantian ya. Syekh Ahmad. Ya. Ahmad. Nah, silakan Master. Sekarang nomor faidah yang ke-6 dari mempelajari usul fiqh as-sadisah. Bismillahirrahmanirrahim.
قال المصنف رحمه الله السادسة أنه لا يمكن لأي شخص أن يقوم بتفسير القرآن أو شرح الأحاديث إلا إذا كان عالما بأصول الفقه حيث لا يمكنه معرفة الدلالات النص معرفة الدلالة النص هل هي قطعية أو ظنية أو ظنية أو أي نوع من أنواع أي نوع من أنواع الدلالات إلا بعد معرفته بأصول الفقه. Nah, Hasan, barakallahu. Tadi au ayyi, ada yang tahu ayyi di sini? Dia ma'tufnya kemana? Ma'tufnya ke Hah? Kemana? Yang Said? Iya. Ma'rifatul dalalah. Bila di sini walau shawab ya, lebih ke mana? Ke ini ya. Dilalah ma'rifati ayyi naw'in min anwa'id dilalat. Nah. Ya, walau shawab ya, di sini yang ana lihat ya, konteksnya lebih ke dilalah. Ya, ad-dilalah. Ya, bukan ke qat'iyah. Nah. Ya, jadi kan hiya di sini ke dilalah, hal hiya qat'iyah, hal hiya dhaniyah, sama au ma'rifati ayyi naw'in min anwa'id dilalat. Ya. Nah. Jadi apa ma'tufnya ad-dilalatin nas dilalah di sini. Apa mudhafin ilaih di kata dilalah. Nah. Baik, jadi faedah yang keenam, annahu la yumkinu ya di ayyi syakhsin, ya bahwasanya tidak mungkin bagi siapapun ya, bagi seorang pun ya, an yaquma bi tafsiril Qur'an, dapat mentafsirkan Al-Qur'an, au syarhil ahadits, atau menjelaskan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kecuali idza kana aliman bi usulil fiqh, ya, kecuali apabila dia telah memahami usul fikih. Kenapa seperti itu? Haitsu la yumkinuhu ma'rifatu dilalatin nassi hal hiya qat'iyatun aw dhanniyatun, sebab tidak mungkin bagi seseorang ma'rifatu dilalatin nas, mengetahui apa kandungan makna yang terdapat dalam sebuah lafaz yang ada di Al-Quran maupun As-Sunnah, al-iya qat'iyatun, apakah dia berkata saud dafil, ada suara yang masuk ya, ini dari mungkin ditutup dulu, nanti kalau yang ada peluang membaca baru dibuka lagi. Baik, sampai mana tadi? Ya, jadi kenapa seperti itu? Ya, orang yang mau mentafsirkan Al-Quran dan hadis itu harus mengetahui usul fikih terlebih dahulu. Haitsu la yumkinuhu, sebab tidak mungkin bagi seseorang ma'rifatu dilalatin nas, mengetahui kandungan makna yang ada dalam lafaz sebuah dalil, ya, baik di Al-Quran maupun di As-Sunnah, hal hiya qat'iyatun, apakah dia bersifat qat'iyah, yaitu apa maksud dari qat'iyah, yang ada tidak memiliki apa kandungan makna kecuali hanya satu saja, au dhanniyah, atau yang bersifat zanni, yaitu apa yang memiliki apa kemungkinan makna yang lebih dari satu. Au ayyi naw'in min anwa'id dilalat, atau tidak mungkin ya bagi seseorang atau mengetahui
salah satu jenis mana salah satu dari jenis kandungan salah satu kandungan jenis dalil, kandungan makna dalil yang mana yang terdapat dalam lafaz sebuah hadis tersebut, ya, misalnya seperti apa, keumuman dari lafaz tersebut atau kekhususannya, atau misalnya apa, mutlak atau muqayyadnya. Nah, ya, jadi dia tidak akan mungkin mengetahui mana salah satu jenis kandungan makna yang terdapat di sebuah dalil, apakah itu umum, apakah itu khusus, apakah itu mutlak, apakah itu muqayyad, sampai illa ba'da ma'rifatihi bi usulil fiqh, kecuali sampai dia memahami, mengetahui ilmu usul fikih, ya. Jadi hal-hal tersebut ya terkait, ya. Jadi dengan usul fikih kita akan mengetahui kandungan makna yang ada di sebuah lafaz, ada yang kandungan makna yang terdapat dalam sebuah lafaz, baik yang ada di dalam hadis, di dalam Al-Quran maupun di hadis, dari sisi tadi keumuman, kekhususan, dari sisi mutlak, muqayyad, dan seterusnya. Sehingga dengan ketika kita sudah mengetahui hal tersebut, barulah kita akan mampu mentafsirkan Al-Quran dan menjelaskan hadis-hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar lagi selamat. Nah. Ustaz mau tanya Ainya itu ai apa saja? Ai. Kenapa? Atau ai mausulah saja? Iya, ai isim mausul. Nah. Ai mausulah. Nah. Ini mu'rab atau mabni Ustaz? Kalau mu'rab. Kan kalau yang apa? Fabi ayyi ala, kalau fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya. Fabi ayyi. Kalau kan sodar silahnya kan. Kalau yang didofahkan kan sodar silahnya itu kalau dibuang sepertinya mabni ya. Kalau sodar silah. Gimana? Kalau sodar silah ini ada sodar silah nggak Ustaz? Permulaan silahnya misalkan kayak silatul mausul ya maksudnya. Silatul mausul kan nanti sodar silahnya itu ada nggak? Kalau ini kayaknya kok nggak ada sodar silahnya. Biasanya kan ada huwa kan ayu nau'in huwa. Enggak, kan ini kan dia diidofakan. Dia kan makanya dia mudhaf ke dilalah, dan di sini dia jadi seakan-akan susunan kalimatnya la yumkinuhu ma'rifatu ayyi nau'in min anwa'id dilalat. Nah, kalau yang disarahkan syarah alfiyah itu kan ada 4 keadaan itu. Kalau dia diidhofahkan terus silahnya itu dihapus, dibuang, itu dia mabni Ustaz. Kalau sodar silahnya misalnya disebutkan dia baru iya, ini kan nggak dibuang. Enggak ada sodar silahnya Ustaz kan. Biasanya sodar silahnya kan huwa atau kalau kayak ayyuhum qaim itu dengan ayyuhum huwa qaim itu Ustaz. Nah, misalkan itu kok enggak ada ini. Ayyuhum Kan biasanya ayyuhum huwa. Nah. Contohnya kan makanya ya jelas ini salatul mausul. Contohnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, atau dalam surat Al-Munafiqun awalnya itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Kayak contoh ayyuhum asyaddu 'ala rahmani. Kenapa? Kan seperti summa lananzi anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'ala rahmani ittiya. Nah. Kalau ini kan ayyuhum dia mabni Ustaz. Ayyuhum mabni. Kalau summa lananzi anna min kulli syi'atin, ini kan jadi
maf'ul kalau nggak salah Ustaz. Kan ini dibaca ayu. Karena sodor silahnya itu dibuang Ustaz. Sodor silahnya dibuang. Terus dibaca ayu. Ayuhu wa asyaddu. Walau Ustaz, coba nanti antum share di grup ya terkait permasalahan yang antum tanyakan. Nanti mungkin akan anda jawab nanti ya, insyaallah pada besok atau ya besok insyaallah. Nanti antum coba ini sebutkan permasalahannya di mana ya. Nanti baru anda akan jawab seperti itu ya. Kalau yang mungkin itu makrifah itu berarti dia fiilnya mudakkar tuh muannas tuh berarti bisa kan ya? Dipisah dengan maf'ul bisa ya? Apanya? Kan yumkinuhu ma'rifatun itu kan. Kan ini ma'rifah kan muannas. Yumkin kan mudakkar. Iya. Itu berarti dia bisa ya? Ya bisa. Tanpa ada pemisah pun bisa. Kenapa? Karena di sini muannas majazi. Oh gitu kan. Yang wajib harus menyesuaikan jenis antara fiil dengan fa'il ya, atau naibul fa'il ketika fa'ilnya adalah berupa muannas hakiki datang langsung setelah fiil. Atau keadaan yang kedua dia fa'ilnya atau naibul fa'il ya berupa domir mustatir. Baik nanti kembalinya ke muannas hakiki atau majazi. Ya, kalau domir mustatir maka sekalipun dia majazi maka wajib. Tapi kalau fa'ilnya zahir seperti ini datang setelah fiil, maka disyaratkan dia wajib ketika muannasnya adalah muannas hakiki dan datang langsung setelah fiil. Ya. Makanya nanti kalau seandainya pemisah dan muannasnya hakiki, maka itu hukumnya boleh, nggak wajib. Ya. Tanpa pemisah tidak boleh ya? Kenapa? Tanpa ada pemisah bisa ya? Yang mana? Misalnya mungkin nggak pakai pemisah, dan itu langsung ketemu itu boleh ya? Kalau muannasnya majazi. Itu perlu kita bedakan mana yang datang langsung tersebut muannas hakiki atau majazi. Kalau majazi hukumnya boleh, kalau hakiki baru wajib. Misal ja'at Fatimatu. Wajib ini. Kenapa? Karena fa'ilnya datang langsung setelah fi'il dan berupa muannas hakiki. Tapi kalau ja'at as-sayyaratu, maka hukumnya boleh, enggak wajib. Kenapa? Karena as-sayyarah muannasnya muannas majazi. Paham? Nah, mau jasa pemikiran jadi itu. Tadi sampai mana? Ini ya, itu ya. Ya jadi sebab ini sudah. Sebenarnya itu sudah masalah Fatiha. Gimana? Saya sudah selesai penjelasannya ini. Gimana? Sampai itu penjelasan ini belum deh. Saya sudah ya. Sudah kita jelaskan ya. Nah, tadi antum nanya ya, setelah kita jelaskan baru bertanya ya. Nomor setelahnya. Berarti kita masuk ke al-mas'alatu as-sabiyah ya. Tadi sepertinya Aisyah sudah mau masuk ya. Kayaknya ini agak panjang pembacaannya. Ya, nanti mungkin kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Nanti untuk yang antum tanyakan tadi Syekh Ahmad ya bisa antum sebutkan masalahnya di mana. Ya, biar nanti ada lebih dapat memahami terkait dengan pertanyaan. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Saya sudah. Tidak ada. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Apa Ustaz Saroha tadi apa namanya? Saroha apa Saroh tadi? Saroh tafsiril Qur'ani au syarhi. Masdar. Bentuk apa istilahnya masdarnya? Au syarhil ahaditsi. Nah, sebenarnya Ustaz. Ada lagi mau tanyakan? Ya. Qad adzana al-mu'adzin idan naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan ala hudurikum wa husni musyarakatikum.